Smart listeners, salah satu kemajuan teknologi yang mengalami perkembangan sangat pesat adalah perkembangan teknologi informasi, termasuk munculnya televisi di dalamnya. Di awal abad ke-20, orang-orang baru bisa menikmati tayangan televisi tanpa suara, tanpa warna, dan hanya menampilkan gambar dengan kualitas sesuai dengan teknologi saat itu. 100 tahun lebih telah berlalu, kini televisi digital mulai merambah memasuki rumah-rumah kita. Ditambah tayangan yang makin beragam, jenis tontonan yang menyesuaikan dengan zaman, serta tren dan perkembangan lainnya. Dulu, sekedar untuk mendapatkan sebuah berita, para wartawan dan reporter harus rela menghabiskan waktu, energi, bahkan bertaruh nyawa. Kini banyak pencari berita cukup mengikuti media sosial seorang public figure untuk kemudian memberitakan aktivitas sang public figure tersebut. Namun smart listeners, tentunya masih banyak wartawan yang setia dengan penuh risiko meliput beritanya, utamanya di daerah konflik untuk kemudian memberitakan kepada dunia. Selain itu, perkembangan tontonan untuk anak pun mengalami perkembangan yang luar biasa. Jika dulu tontonan kartun hanyalah gambar yang bergerak 2 dimensi, kini telah mencapai 4 dimensi, sehingga sangat mirip dengan gambaran aslinya. Efek CGI yang canggih dan jalan cerita yang makin beragam. Tetapi kita semua menyadari bahwa tak semua tontonan merupakan tuntunan. Sehingga penting bagi orang tua bijaksana untuk memberikan pemahaman yang baik untuk anak-anak kita, agar tetap berada di jalur yang tepat. Selain itu, mendampingi anak saat menonton bisa menjadi sarana untuk meningkatkan bonding dengan mereka. Hal ini juga bisa menjadi quality time yang bisa kita lakukan. Tentu saja, agar saat mendampingi anak menonton menjadi hal yang positif, ada beberapa jurus jitu yang akan dan perlu dijalankan oleh orang tua. Pertama, menyeleksi apa yang akan ditonton oleh anak. Biasanya mendampingi anak menonton dimulai dari usia di mana anak masih muda untuk diarahkan, sekitar di awal sekolah dasar. Pada usia ini anak mulai memahami jalan cerita dan bisa diarahkan. Orang tua bijaksana bisa menyeleksi apa yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh anak-anak kita. Sesuaikan dengan tahapan usianya dan cari tahu dengan cermat tontonan yang boleh mereka konsumsi. Satu hal penting yang perlu diingat bahwa cerita kartun atau cerita yang terkesan ditujukan untuk anak-anak tidaklah murni ditujukan untuk anak-anak. Ada banyak nilai yang sebenarnya tidak cocok untuk anak, bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Kita bisa melihat dengan perusahaan pembuatnya, cari tahu dengan detail, kemudian lihat tokoh-tokoh yang ditampilkannya, hingga jalan ceritanya, dialog yang digunakan, dan kisah yang melatar belakangi pembuatan cerita tersebut. Dari sini kita bisa memahami dan memilah mana yang boleh dan tidak boleh ditonton oleh anak-anak kita. Kedua, buatlah kesepakatan. Sebelum memulai kegiatan menonton, orang tua bisa menyepakati berapa lama waktu yang akan digunakan untuk menonton bersama anak. Selain durasi, waktu untuk menonton juga bisa disepakati. Misalnya, pada saat akhir minggu, liburan sekolah, atau ketika anak sudah mengerjakan kewajiban dan tugasnya, sudah membantu orang tua setelah bermain dengan adik dan sebagainya. Tergantung kesepakatan antara orang tua dan anak. Ketiga, jelaskan dan jadikan anak antusias. Dampak negatif anak hobi menonton, terlebih penggunaan gadget berlebihan, adalah anak menjadi pasif. Maka agar hal ini tidak terjadi ketika sedang menonton bersama anak atau setelah selesai menonton, orang tua bijaksana bisa menanyakan tentang cerita yang baru saja ditonton anak. Seperti nilai apa yang didapatnya, bagaimana pendapatnya tentang cerita yang ditontonnya, mengapa suatu hal terjadi, dan seterusnya. Setelah anak mengemukakan pendapatnya, orang tua bisa menjelaskan nilai-nilai yang didapatkan dari cerita yang baru saja ditonton dan meluruskan pendapat anak.
jika ada kesalahan dalam memahami tontonan. Setelah itu, orang tua bijaksana dapat membuat janji nonton bersama yang akan dilakukan di lain waktu. Buatlah anak-anak antusias dengan menonton tontonan yang positif, sehingga mereka bisa memilah tontonan yang sesuai dengan usia mereka. Smart listeners, kemajuan teknologi dapat menjadi hal positif jika disikapi dengan baik. Dan kita pun bisa memanfaatkan hal tersebut sekaligus membuat anak mampu memilah hal positif dari kemajuan tersebut.